Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Karena kesombongannya, Raden Ronggo dikutuk Pertapa Sakti. Jauh di pedalaman jantung Pulau Jawa, berdirilah sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Mataram Islam. Sebuah kerajaan yang berdiri di atas tanah pertikan alas Mentau. Tanah tersebut merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pemanahan karena telah berhasil mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Bersama dengan orang-orang Hindu dari Prambanan, Ki Ageng Pemanahan membangun Mataram dengan memadukan unsur-unsur kebudayaan Hindu dan Islam. Walaupun saat itu Mataram berada di bawah kerajaan Pajang, tetapi perkembangannya jauh lebih pesat dari kerajaan pusatnya. Mataram sendiri bergerak di sektor perdagangan dan merupakan wilayah agraris. Setelah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1584 Masehi, beliau digantikan oleh putra angkatnya yang bernama Sutawijaya. Sutawijaya merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang dan kesaktiannya yang tak bisa dianggap remeh. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilannya menaklukkan Pajang dan menjadikan Mataram sebagai kerajaan yang merdeka. Kesaktiannya ini diturunkan pula ke anaknya yang bernama Raden Ronggo. Raden Ronggo merupakan salah satu putra dari Panembahan Senopati atau Sutawijaya yang juga sama-sama mempunyai kesaktian. Menurut mitos yang berkembang, ibu dari Raden Ronggo adalah Nyi Roro Kidul. Pemuda ini sangat sakti, kuat dan tidak pernah takut kepada siapapun. Namun watak Raden Ronggo cepat sekali marah. Jika sudah marah, gampang sekali memukul siapapun. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja-Raja Mataram diceritakan memiliki kedekatan dengan Ratu Pantai Selatan. Pada masa kecilnya, Raden Ronggo mulai menunjukkan tanda-tanda kesaktian. Hal tersebut bukan tanpa sebab, karena Raden Ronggo sendiri merupakan hasil perkawinan dari dua sosok yang memiliki kesaktian yang tinggi. Namun kesaktiannya membuat Raden Ronggo bertindak sewenang-wenang. Jika ada yang membantah atau menghalanginya, maka akan dilawan dengan kesaktian yang dimilikinya. Tak segan-segan ia akan menyiksa, menindas atau membunuh siapapun yang berani menentangnya. Hal ini jelas membuat resah masyarakat Mataram. Suatu ketika ada seorang pendekar pilih tanding dari Banten datang untuk menantang adu kesaktian Panembahan Senopati, sang ayah yang juga pendiri dinasti Mataram. Raden Ronggo tahu kedatangan pendekar Banten ini dan meminta pada Panembahan Senopati agar dirinya saja yang menghadapi. Permintaan dari sang anak pun dituruti, sekaligus untuk mengetahui sampai seberapa hebat ilmu kesaktian Raden Ronggo. Adu kesaktian pun terjadi antara Raden Ronggo dengan pendekar Banten, mulai menggunakan tenaga biasa hingga tenaga dalam. Akhirnya dengan pukulan tenaga dalam, sang pendekar Banten tewas berkalang tanah. Pernah suatu ketika datang serombongan pengamen. Mereka memiliki keahlian macam-macam seperti sulap, sihir, memukul orang dengan rotan, main pedang, orang tidur dijatuhi batu sebesar gajah, dan lain-lain. Ketika orang-orang yang menyaksikan dengan kagumnya, tiba-tiba Raden Ronggo menyeruak maju. Dia berpakaian seperti layaknya orang kebanyakan di Mataram. Raden Ronggo maju ke depan menuju pemimpin rombongan pengamen. "Kang, saya ikut main. Saya akan merentangkan tangan. 5 orang di sebelah kanan dan 5 orang di sebelah kiri menarik tangan saya. Kalau kalian berhasil menarikku, saya beri upah uang," tantang Raden Ronggo dengan gagah. Pemimpin rombongan pengamen penasaran akan kesombongan anak muda itu, kemudian menyuruh 10 orang pengikutnya untuk menarik kedua tangan Raden Ronggo, masing-masing 5 orang.
Ternyata Raden Ronggo benar-benar memiliki tenaga yang ampuh. Meskipun ditarik 5 orang dari kanan kiri, tubuhnya tak bergeming. 2 orang yang ikut menarik tiba-tiba merasa dipermainkan. Keduanya ingin memukul Raden Ronggo. Lalu oleh Raden Ronggo, kedua orang itu dibanting ke tanah. Pemimpin rombongan gusar. Para penonton kaget setengah mati. Raden Ronggo ikut terbahak-bahak dengan sombongnya. Orang-orang lalu tahu bahwa itu Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Mengetahui siapa anak muda yang perkasa itu, semua orang diam, satu persatu menyingkir. Singkat cerita, semua tingkah pola laku perbuatan Raden Ronggo membuat masyarakat resah. Dan pada akhirnya keresahan rakyat Mataram terdengar sampai ke telinga Panembahan Senopati. Ia merasa khawatir dan juga sedih mengetahui perilaku tercela anaknya terhadap rakyat Mataram. Sebagai seorang raja yang arif, Panembahan Senopati tak rikuh untuk menghukum siapapun yang melanggar peraturan, tak terkecuali anaknya sendiri. Suatu ketika pada siang hari, Raden Ronggo yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba mengamuk untuk menunjukkan kehebatannya. Saking congkaknya, ia mencabut pohon besar yang ada di dekatnya. Melihat hal itu, masyarakat sekitar terkejut dan terheran-heran dengan kelakuan Raden Ronggo. Kemudian datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan titah dari Senopati. Namun Raden Ronggo malah mengadukan kepalanya dengan kepala prajurit hingga kepala prajurit tersebut nyaris pecah. Saat Raden Ronggo sampai di Kadipaten Pati, ia melihat sebuah tombak tersandar di dinding rumah yang berlukiskan seekor harimau. Raden Ronggo pun berseru, "Apakah ada seorang yang lebih sakti?" Seusai seruan tersebut, Raden Ronggo langsung mengambil tombak tadi dan menghujamkan ke dadanya sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak sedikit pun mampu melukai Raden Ronggo. Sontak para prajurit terpana dengan kesaktian yang dimiliki oleh Raden Ronggo. Ihwal lainnya tentang Raden Ronggo yaitu meminta pamannya untuk tidak berbuat sewenang-wenang. Akan tetapi Raden Ronggo malah melakukan perbuatan yang membuat hati pamannya gondok. Salah satu perbuatan Raden Ronggo yang membuat hati pamannya kesal ialah melubangi batu gentong milik Ki Juru Mertani. Beberapa lama Raden Ronggo berada di tempat pamannya, terlihat berkelakuan baik. Namun tidak lama kemudian kelakuan buruknya kumat lagi. Dia mulai pamer kesaktian lagi. Suatu hari dibawanya pedang ke alun-alun dan menusukkan pedang itu ke tubuhnya. Pedang itu hancur berkeping-keping. Kemudian dia cekal baju seorang prajurit dan bertanya kepadanya, "Cepat tunjukkan kepadaku siapa yang paling sakti di pati ini. Jika tidak mau sebutkan, ku bunuh kau." Dengan ketakutan, prajurit itu menunjukkan seorang pertapa di hutan di Kadipaten Pati. Bukan Raden Ronggo kalau tidak coba melabrak pertapa sakti itu. Diseranglah sang pertapa itu. Namun sang pertapa hanya terdiam dan tidak menangkis. Akhirnya pertapa itu tewas terkena pukulan Raden Ronggo yang terkenal dahsyat. "Terima kasih Raden, engkau telah menghantarkan aku menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa. Namun engkau perlu diberi pelajaran, yaitu kelak engkau akan menemui kematian di belit ular raksasa," ujar pertapa itu sebelum meregang nyawa. Raden Ronggo pun lalu kembali ke Mataram. Sampai di Mataram, Panembahan Senopati memerintahkan dia untuk segera berguru ke Ki Juru Mertani. Sambil ngeloyor pergi, Raden Ronggo bertanya dalam hati, "Aku ini sudah sakti mandraguna, kenapa masih disuruh berguru ke Eyang Juru Martani? Apa yang masih harus aku pelajari?" tanya Ronggo dalam hati. Sambil menunggu Ki Juru Mertani yang sedang sholat zuhur, Raden Ronggo iseng menusuk-nusukkan jari ke batu ubin di tempat dia menunggu. Ubin batu pualam itu pun berlubang-lubang seperti layaknya terbuat tanah liat saja. Ki Juru Mertani kaget melihat ulah Raden Ronggo itu. Dia pun berkata, "Hei Ronggo,
ubin yang kamu tusuk-tusuk itu apa tidak keras?" Dan seketika ubin batu itu menjadi keras, sehingga tusukan jari-jari Raden Ronggo tidak bisa membuat lubang lagi. Raden Ronggo pun berkata dalam hati, "Benar apa yang dikatakan ayahku, kesaktian ayah ini melebihi diriku. Dia pun mau menimba ilmu di situ dan semakin sakti." Ketika pulang ke Mataram, di tengah perjalanan di desa Patalan, dia ketemu seekor ular sangat ganas yang suka menelan orang. Terjadilah pertarungan antara Raden Ronggo dengan ular itu. Ular itu langsung membelit tubuh Raden Ronggo lalu mematuk dan menggigitnya. Setelah bertarung mati-matian, akhirnya ular besar bisa dikalahkan dan mati. Walau terluka gigitan ular, Raden Ronggo bisa pulang ke Mataram. Sampainya di Mataram, dia pun jatuh sakit, sepertinya akibat bisa dan gigitan ular itu. Akhirnya Raden Ronggo meninggal, persis seperti sumpah pertapa sakti yang dibunuhnya ketika di Pati. Ada versi lain yang menyatakan Raden Ronggo adalah putra Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, putri Adipati Mediun. Ada lagi yang menyatakan karena kenakalan Raden Ronggo yang sudah tidak ketulungan, konon atas aduan Panembahan soal kenakalan putra mereka, maka Kanjeng Ratu Kidul berubah rupa jadi ular besar dan menjemput putranya untuk dibawa ke kerajaan Laut Selatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah keberanian, kesaktian, dan keganasan Raden Ronggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.